Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita bersyukur lagi kepada Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan lagi kepada kita semua untuk membaca bahkan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat malam hari ini kami bersyukur kepadamu buat kesempatan yang Tuhan berikan, kami boleh membaca, merenungkan kembali firman-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau membuka setiap pengertian firman-Mu, supaya kami mengerti, kami melakukannya dengan kasih setia yang daripadamu. Terima kasih, kami akan menyambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Malam hari ini kita akan sama-sama membuka firman Tuhan. Dan firman Tuhan malam hari ini saya beri judul Bergantung kepada Tuhan. Dikatakan di sini bagaimana satu cerita daripada Daud yang dikatakan dia boleh mengalami satu kondisi atau keadaan di mana dia harus berperang menghadapi bangsa Amalek waktu itu. Dan di sini dikatakan, mari kita akan sama-sama buka dalam 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat yang ke-7. 1 Samuel 30 ayat yang ke-7, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Sekilas kita membaca ayat ini, apa yang dimaksudkan dengan pengertian bahwa Daud memerintahkan kepada Imam Abiatar untuk membawa efod. Kita lihat di ayat yang ke-6. 1 Samuel 30 ayat yang ke-6 dikatakan di sini, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Nah, disinilah kita bisa sama-sama merenungkan firman Tuhan. Bagaimana diceritakan di bagian atas, Daud menghadapi bangsa Amalek yang harus berperang. Dan dengan segala daya, dengan segala kekuatan yang dia punya, seringkali dia rasakan ada titik di mana dia tidak mampu. Dia tidak kuat lagi. Dan di sini dikatakan ayat 6, Daud sangat terjepit. Daud sangat terjepit dengan situasi keadaan yang terjadi pada waktu itu. Nah, di sini dikatakan lagi bagaimana Daud mempunyai satu tindakan atau satu keteguhan hati, dikatakan di ayat yang ke-6 bagian akhir, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Dengan cara apa Daud menguatkan kepercayaannya? Di ayat 7 dikatakan dia menyuruh Imam Abiatar untuk mengambil atau membawa efod kepada dia. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bersama dalam situasi-situasi yang dihadapi oleh Daud berperang, dan dikatakan di situ rakyatnya banyak yang ditawan, baik perempuan, laki-laki, bahkan anak-anak dan istrinya. Dari Daud pada waktu itu ada istrinya 2, dikatakan Ahinoam dan Abigail, juga ditawan oleh musuh pada waktu itu. Dan di sini kita lihat bagaimana terjepitnya Daud. Dia ingin membebaskan bangsanya. Dia ingin membebaskan orang-orang yang dikasihinya dari tawanan bangsa musuh. Secara kekuatan dia sudah tidak punya daya. Tapi satu hal yang saya sangat salut kepada Daud, dikatakan di sini, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada
Tuhan. Dengan kata lain, dia bergantung kepada Tuhan. Dia mencari Tuhan. Dia berlari dan meminta pertolongan kepada Tuhan. Pentingnya bagi kita semua saat-saat ini Bapak Ibu sekalian, kita bergantung kepada Tuhan dalam segala situasi kehidupan kita, dalam segala situasi tantangan kehidupan kita. Konteks dari Daud, mungkin dia berperang melawan bangsa Amalek. Kepada kita pun sekarang ini, kita harus berperang dengan banyak hal. Apa tindakan kita? Apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengambil sikap seperti Daud, yaitu menguatkan hati, menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Sehingga dikatakan dia menyuruh untuk mengambil efod. Apa itu efod? Efod itu adalah baju imam di dalam tutup dadanya itu ada urim dan tumim. Artinya ada batu-batu pernyataan atau keputusan. Dengan kata lain, baju efod ini digunakan untuk mengambil satu usaha mencari kehendak Tuhan. Baju efod itu gunanya untuk mencari kehendak Tuhan. Sehingga dikatakan pada ayat-ayat berikutnya, Daud bertanya kepada Tuhan apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia perbuat. Luar biasa, dalam keadaan-keadaan yang terjepit seringkali kita pun harus mengambil sikap seperti ini. Kadang kita kalau sudah terjepit malah kita mengambil jalan pintas. Kadang kita kalau sudah terjepit kita mengambil langkah-langkah yang salah. Tetap memakai akal pikiran kita sebagai manusia. Menggunakan banyak cara, menggunakan banyak fasilitas. Oh saya punya ini, oh saya punya itu, oh saya tahu ini, saya tahu itu. Tetapi Daud di sini dikatakan menghadapi situasi yang sulit waktu itu, dia berketetapan di dalam hatinya, kepercayaannya semakin diteguhkan untuk dia tetap mencari kepada Tuhan. Inilah hidup yang bergantung kepada Tuhan. Tidak mengandalkan kekuatan, tidak mengandalkan kemampuan, tidak mengandalkan apa yang ada pada kita. Namun disinilah dalam menghadapi situasi yang sulit, di mana dikatakan Daud pasukannya kalah, sampai kotanya pun dibakar. Bagaimana dengan kita? Seringkali kita sudah ada di dalam kondisi yang seperti Daud. Peperangan bukan secara lahiriah, tapi peperangan melawan roh-roh yang ada di udara. Peperangan melawan tipu muslihat iblis. Peperangan melawan segala hal bentuk yang dikerjakan oleh kuasa kegelapan untuk menjatuhkan bahkan menjauhkan kita dari Tuhan. Sehingga kita dengan kekuatan kita sendiri seolah-olah kita mampu, seolah-olah kita bisa. Bahkan dikatakan di sini keputusan Daud untuk mengandalkan Tuhan adalah keputusan yang luar biasa. Keputusan yang tepat. Sekalipun dia punya kekuatan militer, dia punya kekuatan hal-hal yang lain yang bisa menopang. Tapi tidak, dia tetap mencari petunjuk dari Tuhan. Demikian juga kepada saudara dan saya. Jangan pernah melangkah, jangan pernah mengambil keputusan dengan akal pikiran kita sebagai manusia. Tapi biarlah segala sesuatu kita tanya kepada Tuhan. Kita minta kepada Tuhan. Kita sandarkan kepada Tuhan. Apakah ini benar Tuhan? Apakah ini sesuai Tuhan? Apakah ini berkenan kepadamu Tuhan? Jangan sampai kita dikecohkan dengan segala situasi yang ada. Seolah-olah itu Tuhan punya mau. Tapi itu bukan Tuhan punya mau. Tapi kehendak kita sebagai manusia yang cenderung kepingin segala sesuatunya dapat diselesaikan dengan cepat. Tindakan Daud ini dalam menghadapi musuh-musuhnya sama juga dengan kita. Yaitu kita datang kepada Tuhan, berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, meminta petunjuk dari Tuhan, memohonkan jalan keluar, mencari kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau? Seringkali yang Tuhan mau tidak sama dengan yang kita mau.
Seringkali kita manusia banyak terjebak dengan keadaan-keadaan yang sepertinya itu Tuhan yang suruh. Tapi bukan. Itu serta-merta hanya karena keinginan kita sebagai manusia. Nah, dengan firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini, seorang Daud, seorang raja saja, dia tetap meneguhkan kepercayaannya kepada Tuhan, mencari petunjuk kepada Tuhan untuk apa yang harus dia perbuat, untuk apa yang harus dia lakukan. Dengan demikian, firman Tuhan pada malam hari ini mengajarkan kepada kita untuk mengutamakan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Terutama kita sedang menghadapi kesulitan. Jangan cari manusia, jangan andalkan manusia. Firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tapi biar dia mengandalkan Tuhan sungguh-sungguh. Lalu dikatakan yang kedua, Tuhan adalah sumber kekuatan dan petunjuk yang tidak ada batasnya, yang dapat memimpin kita keluar dari setiap masalah kita. Masalah kita selesai, datang lagi, Tuhan sanggup lakukan lagi. Masalah kita selesai, Tuhan sanggup lagi untuk menolong kita. Tidak pernah ada batasnya bagi Tuhan untuk menolong kita sekalian. Habakuk pasal yang ketiga ayat 19 kita akan buka. Habakuk pasal 3 ayat 19. Dikatakan, Allah Tuhanku itulah kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Allah itu adalah kekuatan kita. Kalau kita mencari Allah yang menjadi sumber kekuatan kita, itu adalah alamat yang tepat. Itu adalah sesuatu yang paling tepat. Jangan cari pertolongan yang ada dalam dunia ini. Karena semuanya itu terbatas, bahkan bisa mengecewakan. Karena apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan ekspektasi yang kita mau. Tetap andalkan Tuhan dan tetap kita bergantung kepada Tuhan. Pegang tangan Tuhan, jangan kita lepaskan tangan Tuhan. Biar Tuhan yang memimpin kita hari lepas hari. Setiap hal yang kita hadapi pun biar kita libatkan Tuhan supaya kita bisa melihat pertolongan Allah yang luar biasa, dan kemenangan yang Tuhan berikan adalah kemenangan yang gilang gemilang. Puji nama Tuhan. Biar renungan pada malam hari ini menguatkan kita semua, memberikan sukacita, memberikan damai sejahtera, bahkan memberikan jalan keluar di saat kita menghadapi masalah apapun, sebesar apapun. Yakin dan percaya Tuhan sanggup menyelesaikan bagi saudara dan saya. Puji nama Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Terus teguhkan kami dengan firman-Mu. Terus teguhkan kami dengan setiap ayat-ayat dalam firman-Mu, supaya kami tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Kami berjalan sesuai dengan petunjuk-Mu Tuhan, karena kami mau hidup kami hanya bergantung kepada Engkau. Sehingga apapun yang akan kami hadapi, apapun yang akan kami temui, kami percaya bersama dengan Engkau, kami mampu dan kami bisa melewati semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua pada malam hari ini. Ini menjadi doa kami, dengan penuh ucapan syukur kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tetap kuat, tetap semangat, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.